kenapa Lela nggak pulang dari semalam? Kenapa suaminya justru bilang, biarin aja, mungkin dia butuh waktu sendiri? Tapi, kenapa tetesan darah kering ditemukan di sendalnya yang tertinggal di dekat gerbang belakang? Malam itu, Gunung Kemukus tak lagi jadi tempat ziarah, tapi altar sunyi bagi mereka yang dikorbankan. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja, kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Angin malam menyusup lewat celah jendela dapur. Jam dinding menunjukkan pukul 2.47 dini hari. Namun suara kentongan ronda belum juga terdengar. Sunyi, seperti ada yang disembunyikan oleh malam. Ada yang aneh, Bu. Lela nggak pulang, bisik Pak Darto pada istrinya. Bu Darto mendekap erat mukena di dadanya. Ia menatap ke arah rumah sebelah, rumah milik pasangan muda, Dedi dan Lela. Lampunya masih menyala. Tapi jendela kamar terbuka lebar, tirainya melambai tertiup angin. Kosong. Padahal semalam, Lela masih menyapu halaman. Ia bahkan sempat bercanda dengan anak-anak kecil yang bermain petak umpet. Tapi sekarang, sepi. Dan di pagar belakang sendal Lela tergeletak. Salah satu talinya putus. Ada bercak merah, kering dan lengket. Keesokan harinya, Pak RT datang. Warga sudah berkumpul. Tapi Dedi, suami Lela, malah duduk di teras sambil merokok. Tenang, seolah semua ini bukan masalah. Apa kamu gak khawatir istrimu belum pulang sejak semalam? Tegur Pak RT. Dedi menoleh dengan tatapan kosong. Dia bilang mau cari ketenangan, mungkin ke Gunung Kemukus. Warga langsung saling pandang. Wajah mereka berubah pucat. Gunung Kemukus? Sendirian? Suara Bu Darto nyaris tak terdengar. Dedi hanya mengangguk. Katanya ingin menebus dosa. Ada seseorang yang mengajaknya ritual. Ternyata beberapa hari sebelum Lela menghilang, ada seorang perempuan asing datang ke kampung itu. Mengenakan kain hitam. Ia dikenal dengan nama Mbok Ranti. Tak pernah bicara, hanya duduk di bawah pohon jambu dekat musala. Beberapa warga pernah melihat Lela berbicara dengannya. Yang lebih mengerikan, Mbok Ranti juga pernah menghilang. 15 tahun lalu, dinyatakan tewas dalam ritual malam Jumat Kliwon di Gunung Kemukus. Tapi kini, dia kembali dan Lela menghilang. Malam itu, Pak Darto mencoba mengintip lewat jendela dapur. Saat itu juga, matanya membelalak. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, ia melihat sosok perempuan berdiri diam, menghadap rumah Dedi. Rambutnya tergerai panjang, bajunya basah kuyup seperti habis hujan. Tangannya menggenggam sebuah bunga melati layu. Itu Lela, tapi wajahnya pucat. Dan di belakangnya berdiri Mbok Ranti. Pak Darto mundur pelan dari balik tirai dapur. Napasnya tersengal. Istrinya yang melihat perubahan raut wajahnya langsung bertanya, "Kau lihat apa, Pak?" Namun ia hanya menggeleng cepat, "Jangan keluar malam ini, tutup semua jendela." Sementara itu, di luar, sosok Lela masih berdiri, tidak bergerak sedikit pun. Bahkan ketika Dedi keluar dan memanggil namanya. "Lela, kamu di mana aja sih? Masuklah." Perempuan itu menoleh perlahan, sorot matanya kosong. Lalu ia melangkah mendekat. Gerak tubuhnya kaku, seperti bukan manusia yang mengendalikan tubuh itu. Tanpa kata, ia masuk ke rumah. Dedi menutup pintu. Dan sejak itu, tidak terdengar suara apapun dari dalam rumah. Tidak televisi, tidak suara kursi, tidak pula suara tangis, hening. Keesokan harinya tetangga yang penasaran mulai mendekat. Namun saat mereka mengetuk pintu, tidak ada yang menjawab. Tapi anehnya, saat lewat jendela,
Mereka melihat Lela duduk di meja makan, menatap lurus ke arah tembok. Bibirnya terus komat-kamit, ada mangkok di depannya, berisi darah ayam segar. Di tempat lain, Budarto tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya sejak malam sebelumnya. Ia akhirnya membuka lemari tua warisan ibunya. Di balik tumpukan mukena lama, ia menemukan buku usang yang pernah dipesankan oleh almarhumah neneknya. Judul buku itu, Sesajen dari Gunung Kemukus. Ia membacanya sambil gemetar. Di dalamnya tertulis dengan tulisan tangan halus. Orang yang kembali dari ritual pemanggilan leluhur di Gunung Kemukus, jika belum membayar tumbal, akan dikendalikan oleh arwah yang mengiringi mereka pulang. Tanda pertama adalah diamnya jiwa. Tanda kedua adalah lidah yang tak lagi paham kata dunia. Dan tanda ketiga, darah akan menetes setiap malam Jumat dari tempat yang tak terlihat. Malam Jumat pun datang. Pak Darto terbangun pukul 1 dini hari karena mencium bau anyir. Ia keluar rumah dan melihat jalur merah mengalir dari celah pintu rumah Dedi. Bau amis menyengat, ia segera membangunkan warga. Mereka mendobrak pintu rumah Dedi. Yang pertama kali mereka lihat adalah Dedi tergeletak di lantai, mulutnya tersumpal bunga melati. Matanya membelalak, lehernya tergores tulisan "Sudah ada tumbal" dengan darah. Sementara Lela duduk di pojok ruangan tersenyum. Dan di dinding seseorang telah menggambar lambang kuno berwarna merah kehitaman dengan darah. Apa yang merasuki tubuh Lela? Dan siapa sesungguhnya Mbok Ranti? Jenazah Dedi dimakamkan cepat, tapi warga tidak ada yang berani datang ke rumah duka. Hanya beberapa orang, termasuk Pak RT, Pak Darto, dan 2 ustaz muda yang nekat menyalatkan. Lela tidak dibawa. Ia menghilang begitu saja setelah kejadian malam itu. Padahal semua pintu dan jendela terkunci dari dalam. Yang tersisa hanya coretan simbol merah di dinding dan bau anyir yang tidak pernah hilang. 2 hari kemudian, Pak Darto menemui Ustaz Rahmat. Ia membawa buku Sesajen dari Gunung Kemukus yang pernah dibaca diam-diam oleh istrinya. Saya percaya, ini bukan kematian biasa. Ada yang membawa pulang sesuatu dari gunung itu. Ustaz Rahmat membuka lembar demi lembar. Tiba-tiba tangannya berhenti di satu halaman. Matanya melebar. Di sana tertera sebuah nama yang diarsir hitam, tetapi masih bisa terbaca samar. Raras Kendit. Saya pernah dengar nama ini, ujar Ustaz Rahmat. Dia seorang dukun yang dikenal membawa ritual pemanggilan arwah pesugihan di Gunung Kemukus sebelum akhirnya menghilang secara misterius tahun 1989. Pak Darto menelan ludah. Apa dia bisa kembali? Bukan dia, jawab Ustadz pelan, tapi sesuatu yang lebih tua yang memakai tubuhnya. Malamnya, anak Pak RT, Dina, berlari pulang dengan wajah panik. Ia baru saja pulang dari sawah dekat pinggir desa. Katanya ia melihat seorang perempuan berbaju putih berjalan di antara pematang, menenteng kepala ayam dan kendi kecil. Perempuan itu terus melantunkan lagu Jawa kuno yang tak dimengerti, namun terasa menghantui. Dia manggil-manggil nama Bu Lela, tapi suaranya serak, seperti bukan suara perempuan. Sementara itu, di pos ronda, Pak Darto dan beberapa warga mulai membuka kembali berkas-berkas lama desa. Mereka menemukan sesuatu yang hampir tak terbaca, laporan kehilangan 6 perempuan dari tahun 1990, semuanya terjadi seminggu setelah ritual malam Jumat Kliwon di Gunung Kemukus. Salah satu nama korban, Raras Kendit, dan laporan itu ditandatangani oleh kepala dusun saat itu, Dedi. Malam kembali sunyi, tapi kali ini tidak hanya sunyi. Terdengar langkah kaki dari arah jalan sempit menuju ke rumah Budarto. Pelan, berat, menyeret. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai teras rumahnya, tertinggal seikat rambut panjang dan kendi tanah liat berisi darah segar. Terdapat secarik kertas kecil yang menempel di mulut Kendi. Bayar utangnya, atau anakmu yang kubawa naik puncak Jumat besok. Budarto menangis tanpa suara, tangannya gemetar saat membaca secarik kertas kutukan itu.
Anaknya Sari masih berusia 8 tahun, tidak tahu apa-apa, tak berdosa, tapi kini jadi target. Ia langsung mengunci semua pintu, menyembunyikan kendi tanah liat dan rambut yang ditinggalkan di kolong lemari. Tapi bau amisnya menyebar ke seluruh ruangan, tidak hilang, seolah darah itu hidup, bernapas, dan menatap balik. Keesokan harinya, Ustaz Rahmat datang bersama seorang lelaki tua. Badannya bungkuk, kulitnya keriput, dan matanya selalu tertutup. Namanya Ki Sentanu, penjaga pusaka tua di lereng Kemukus. Tanpa diminta bicara, Ki Sentanu langsung berucap, pelan dan serak. Lela sudah bukan Lela, ia hanya wadah. Rara Skendit sudah bangkit, dan ia menuntut tumbal darah keturunan para lelaki yang pernah mengikat perjanjian, termasuk Dedi. Pak Darto tersentak. Tapi Dedi sudah mati, kenapa anak saya yang diburu? Ki Sentanu hanya menghela napas. Karena kau juga pernah ikut ke puncak gunung Kemukus tahun 93, ingat? Pak Darto memucat, wajahnya seketika pias. Ia ingat, saat muda ia ikut rombongan ziarah bersama Dedi dan beberapa pemuda desa. Tapi di tengah malam, mereka melakukan ritual nyeleneh, menanam kendi berisi rambut dan darah ayam di tanah puncak gunung. Kami pikir itu cuma main-main. Itu bukan main-main, Pak Darto, potong Ustaz Rahmat. Itu perjanjian, dan kini utangnya ditagih. Malam harinya, Sari mengigau di tempat tidur. Tubuhnya panas, tangannya meraih udara, seolah sedang meraba sesuatu yang tidak terlihat. Ibu, aku mau pulang. Sayang, kamu di rumah, kamu aman. Peluk Budarto panik. Tapi Sari tidak sadar, ia terus bergumam. Dia pakai baju putih, ajak aku naik gunung. Dia bilang di atas sana, semua akan lebih damai. Sementara itu, di pinggir desa, Mbok Ranti kembali terlihat, duduk di bawah pohon jambu tua. Mulutnya menggumam doa dalam bahasa yang sudah lama punah. Di sampingnya Lela berdiri kaku. Di tangannya, boneka bayi tua yang matanya hilang satu. Tak ada yang berani mendekat. Namun satu orang nekat, Budarto. Ia datang sambil menggenggam kendi darah itu. Matanya merah, tubuhnya gemetar, tapi langkahnya mantap. Ambil aku, jangan anakku, teriaknya. Mbok Ranti menoleh perlahan. Senyumnya mengembang, pelan, dingin. Terlambat. Tumbal sudah ditetapkan sejak Jumat pertama kamu ikut ke puncak. Kau hanya bisa memilih mati sendiri atau menonton anakmu dijemput pada malam Jumat terakhir. Di langit desa, bulan mulai bulat sempurna. Malam Jumat terakhir, tinggal 2 hari lagi. Dan Sari mulai menghilang setiap tengah malam. Kadang ditemukan berdiri di halaman. Kadang duduk di dapur sendirian, berbicara dengan sosok yang tak terlihat. Aku nggak takut, Bu. Kata Mbak Lela, di Gunung Kemukus ada taman. Dan di sana aku akan ketemu ayah. Ayahnya? Ayah Sari sudah mati 7 tahun lalu. Hujan turun deras malam itu, tapi tak mampu menenggelamkan rasa takut yang membekap rumah Pak Darto. Di dalam kamar, Sari terbangun lagi tengah malam. Tapi kali ini tidak mengigau. Dia berdiri menatap ibunya yang tidur di lantai, kemudian berjalan perlahan ke lemari tua di sudut ruang. Lemari warisan neneknya yang sudah bertahun-tahun tak dibuka. Tangannya mungil membuka gagang berkarat itu, dan di dalamnya bukan pakaian. Ada pintu kecil, terbuat dari papan tipis, bertulis aksara Jawa kuno, terkunci rapat. Sari meletakkan telapak tangannya ke kayu itu, dan pintu terbuka sendiri. Angin dingin langsung menyapu ruangan, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Sari, waktumu hampir tiba. Kami menunggumu. Di tempat lain, Pak Darto tidak bisa tidur. Ia pergi ke musala dan berdoa, tapi semakin ia mengucap doa, semakin lemah tubuhnya. Lalu dari luar jendela musala, matanya menangkap sosok Mbok Ranti berdiri di pemakaman. Ia sedang menggali, tapi bukan tanah, melainkan batu nisan. Pak Darto berlari mendekat,
tapi tak ada siapa-siapa. Hanya satu batu nisan yang bersih, padahal seluruh lainnya ditutupi lumut. Tulisan di atasnya membuat lututnya lemas. Sari Darto lahir 2017, wafat 2025. Keesokan harinya, Bu Darto menemukan kendi darah yang ia sembunyikan seminggu lalu, pecah, dan isinya mengering seperti diserap oleh tanah. Ki Sentanu datang terburu-buru, nafasnya berat. Aku temukan lambang itu lagi di bawah musola. Raras Kendit tidak hanya menuntut tumbal, tapi juga sedang membuka pintu ketiga. "Apa itu pintu ketiga?" tanya Ustadz Rahmat. Ki Sentanu menatap kosong. Gerbang terakhir ke Gunung Kemukus yang tak kasat mata. Tempat semua arwah tumbal disimpan. Jika terbuka, jiwa-jiwa akan bebas, dan mereka akan menagih ke setiap darah keturunan. Malam pun tiba, malam Jumat terakhir. Pak Darto dan Bu Darto tidur bergantian. Sari dikurung di kamar, dijaga rapat. Semua jendela dipaku, semua ayat suci diputar. Tapi tengah malam, Sari tetap menghilang. Pintu kamar tetap terkunci, tapi ia tak ada di dalam. Hanya ada tanah basah dan seikat rambut ibunya. Senter dan warga mencari di hutan. Mereka menyusuri jalur tua ke Gunung Kemukus. Dan di kaki gunung, mereka melihat Sari berdiri sendirian. Bajunya putih, rambutnya basah, dan di belakangnya, barisan perempuan berbaju putih berjalan mengikuti. Termasuk Lela, termasuk Raras Kendit. Sari menoleh pelan ke arah Pak Darto dan berbisik pelan, "Ayah," mereka bilang, "aku harus gantiin ibu dulu, baru bisa bebas." Pak Darto berlari menerjang kabut. Suara tangisan Sari semakin sayup, tapi langkah kaki para arwah semakin dekat, dan tanah di bawah gunung mulai bergetar. Ki Sentanu memukul lonceng pusaka sambil membaca mantra pelindung, tapi suara dentingan itu seperti ditertawakan oleh angin malam. "Pilih sekarang, Pak Darto," suara Raras Kendit terdengar di antara kabut. "Kau atau anakmu, salah satu harus ikut kami malam ini." Pak Darto memeluk Sari. Tubuh gadis kecil itu dingin, matanya sayu, bibirnya pecah-pecah. Namun di pipinya ada luka gores berbentuk lambang mata ketiga. Di belakang mereka, Bu Darto muncul membawa kitab tua warisan dari neneknya. Ia membuka halaman terakhir, lalu membaca sesuatu yang selama ini tak pernah disentuh. Jika darah yang diwariskan adalah beban, maka cinta seorang ibu adalah tumbalnya. Biarlah tubuhku jadi penutup gerbang, agar anakku tak dibawa setan. Tangannya gemetar, tapi ia tahu ini satu-satunya cara. "Ambil aku," suaranya bergetar. "Ambil aku, tapi biarkan anakku hidup." Raras Kendit tertawa kecil. Langkahnya menghampiri. Wajahnya tak bisa dikenali, seperti daging yang terus berganti bentuk. Ia menyentuh dahi Bu Darto, dan saat itu juga angin berputar keras seperti pusaran setan. "Kau tahu, satu ibu bisa menyelamatkan satu anak. Tapi, bagaimana dengan semua anak-anak yang sudah kubawa sebelumnya? Kau ingin menukar satu nyawa dengan seluruh hutang darah dari generasimu?" Tiba-tiba Sari berseru, "Jangan, Ibu!" Ia memeluk ibunya, dan entah kenapa cahaya terang keluar dari tubuh Sari. Cahaya itu menyilaukan, menabrak kabut, dan membakar simbol di tanah. Ki Sentanu terkejut. Anak ini, dia lahir tepat malam gerhana 8 tahun lalu. Dia adalah kunci, bukan tumbal. Lela dan perempuan-perempuan di belakangnya mulai menangis. Mereka tidak menjerit, tapi menangis dalam diam. Air mata mereka jatuh, bukan ke tanah, melainkan menguap seperti asap. Raras Kendit mulai mundur, tubuhnya meretak. "Tidak, ini belum waktunya. Aku belum selesai. Aku belum." Dan dalam cahaya terakhir, ia menghilang. Semua diam. Hutan kembali tenang. Sari pingsan dalam pelukan ibunya. Dan saat mereka menoleh, semua perempuan berbaju putih sudah tak ada. Tapi sebelum mereka pergi dari lereng, Ki Sentanu menunjuk satu batu besar yang terbelah akibat cahaya dari tubuh Sari. Di dalamnya, terkunci puluhan boneka bayi kayu. Dan di setiap mata boneka, terukir nama.
Satu di antaranya masih belum selesai ditulis. Dan namanya adalah Sari Darto. Dicoret, diganti Darto utuh. 3 hari telah berlalu sejak malam Jumat terakhir. Hutan kembali sunyi, udara pagi di Gunung Kemukus terasa biasa. Tapi bagi keluarga Pak Darto, tidak ada lagi yang terasa normal. Sari belum benar-benar pulih, tubuhnya sering menggigil saat senja dan ia sering bicara sendiri. Terutama saat berada dekat benda kayu, terutama boneka. Di rumah, Pak Darto mencoba membakar boneka-boneka kayu yang ia bawa dari celah batu di gunung. Tapi, tidak satu pun dari mereka yang mau terbakar. Api menyentuh kayu itu, tapi padam begitu menyala. Ki Sentanu memperingatkan, mereka bukan sekadar kayu, mereka adalah penjara roh. Jika dibakar, roh akan bebas dan akan kembali mencari wadah baru. Pak Darto bertanya pelan, lalu, kenapa ada nama saya di satu boneka? Ki Sentanu menunduk. Karena kamu yang pernah menutup pintu pertama 20 tahun lalu. Dan sekarang, Raras Candid ingin kamu buka pintu terakhir. Sementara itu, di kamar Sari, gadis kecil itu menatap boneka kayu kecil yang ia temukan tersembunyi di dalam lemari nenek. Boneka itu berbeda, matanya tertutup kain hitam, dan anehnya, tidak punya nama. Hanya ukiran angka di punggungnya, 0/7. Saat Bu Darto masuk ke kamar, ia mendengar anaknya bergumam. 7 pintu, 1 sudah dibuka, yang lain akan datang. Malam selanjutnya. Siapa yang bilang begitu, Sari? Sari menoleh pelan, senyum kecil menghiasi bibirnya. Bonekanya, dia bilang, ayah harus kembali ke gunung. Kalau tidak, satu-satu akan hilang lagi. Malam itu, Pak RT datang dengan wajah pucat. Di tangannya ada foto lawas dari arsip desa yang baru ia temukan. Foto itu diambil tahun 1985, menampilkan 7 orang lelaki muda berdiri di puncak Gunung Kemukus dengan kendi dan pisau tumpul. Di antaranya Dede, Pak Darto, dan 5 orang lain yang sekarang sudah menghilang atau mati misterius. Dan di pojok kanan bawah foto itu, wajah samar seorang perempuan tersenyum ke kamera. Padahal waktu foto diambil, tidak ada yang merasa melihatnya di sana. Itu wajah Raras Candid kan? Tanya Bu Darto. Ki Sentanu mengangguk. Itu bukan dia, itu entitas yang memakai wajahnya. Raras Candid mungkin korban pertama, yang lain hanya boneka, seperti kalian. Malam itu, pintu belakang rumah Pak Darto kembali terbuka sendiri. Di depan pintu, tergeletak satu boneka baru. Warnanya lebih gelap, kulitnya lebih keras, dan di punggungnya tertulis 1/7 Darto. Sementara dari kejauhan dari arah gunung, terdengar suara gamelan pelan. Bukan dari manusia, tapi seperti dari dalam tanah. Apakah 7 pintu itu benar-benar mulai terbuka? Dan apakah Pak Darto akan menjadi korban berikutnya? Atau justru pembuka gerbang sesungguhnya? Suara gamelan itu tidak manusiawi. Ritmenya lambat tapi menusuk tulang. Seolah setiap dentingnya mengetuk jiwa, membangunkan sesuatu yang telah lama terkubur. Pak Darto berdiri di ambang pintu, menatap boneka hitam pekat bertuliskan 1/7 Darto yang tergeletak di tanah. Ia tahu, ini bukan sekadar peringatan, ini undangan. Gerbang pertama sudah terbuka. Suara Ki Sentanu terdengar dari belakang. 6 lagi akan mengikuti, dan kali ini tak ada yang bisa menutupnya kecuali yang membukanya dulu. Di rumah Pak RT, seorang warga bernama Pak Juwandi, satu dari 7 lelaki dalam foto lama, menghilang tanpa jejak. Rumahnya kosong, tidak ada tanda perlawanan. Tapi di dinding ruang tamu tertulis dengan darah, 2 Juli Juwandi. Dan di pojok ruangan, boneka kayu kedua basah kuyup seperti baru diangkat dari lumpur kuburan. Kembali ke rumah Pak Darto, Sari tak bisa tidur. Ia menggambar simbol aneh di seluruh kertas gambar miliknya. Semua mirip, bentuk spiral mata dengan garis-garis yang mengarah ke pusat. Apa ini, Sari? Tanya ibunya dengan suara pelan. Sari menjawab tanpa menoleh.
Itu pintu yang harus dibuka biar semua selesai. Tapi ayah harus naik dulu ke atas. Kalau enggak nanti aku yang dibawa lagi. Budarto menangis diam-diam malam itu. Ia tahu Gunung Kemukus belum selesai menagih. Pagi berikutnya, desa mulai mencekam. Warga mendengar suara-suara aneh dari sumur tua di dekat musola. Airnya berubah kemerahan, dan setiap kali diceburkan batu, tidak terdengar bunyi dasar. Sumur itu adalah pintu kedua, kata Ki Sentanu saat memeriksa. Raras Kendit menyebar gerbangnya di seluruh desa. Petang harinya Pak Darto membuat keputusan. Saya akan naik ke puncak Gunung Kemukus malam ini, katanya. Kalau saya memang harus jadi yang menutup semua ini, biarlah. Asal Sari selamat. Ia membawa kendi terakhir, kendi warisan ritual 1993 yang masih ia simpan diam-diam. Kendi itu retak, tapi tidak pernah pecah. Ustaz Rahmat memperingatkan, jangan percaya dengan apapun yang kamu dengar di atas sana. Gunung itu tak akan menyakitimu, kecuali kamu mengiyakan bisikannya. Malam itu, Pak Darto naik sendiri, kabut menebal sejak jam 9 malam. Tapi ia terus berjalan, hingga sampai ke batu altar tempat dulu ia menanam kendi darah bersama Dedi dan yang lainnya. Tapi di sana, seseorang sudah menunggu. Rambut putih, wajah membusuk, tubuh perempuan setengah terurai kain kafan. Tapi matanya tajam seperti ular yang sudah kelaparan. Kau datang, Darto, tapi kau tidak sendiri. Apa maksudmu? Teriak Pak Darto. Perempuan itu tersenyum mengerikan, lalu menunjuk ke belakang Pak Darto. Sari, berdiri di lereng. Matanya kosong, tangannya menggenggam boneka ketiga. Dan di punggung boneka itu tertulis, 3/7. Suara gamelan dari tanah semakin kencang. Pohon-pohon mulai bergoyang meski tidak ada angin. Dan dari tanah di kaki altar, muncul tangan-tangan hitam yang mulai merangkak keluar, satu persatu. Kau tak bisa selamatkan anakmu tanpa membayar penuh, Darto, bisik Raras Kendit. Dan jika kau gagal malam ini, seluruh desa akan jadi altar baru. Apakah Pak Darto akan memilih mengorbankan dirinya, atau akan menyerahkan semuanya pada kejamnya takdir ritual Gunung Kemukus? Langit di atas Gunung Kemukus menghitam, bukan karena malam, tapi karena awan tebal bergulung tak bergerak menutupi bulan. Suara gamelan semakin cepat, seolah ada perayaan atau penyambutan sesuatu yang haus darah. Sari berdiri terpaku, matanya kosong, tapi air matanya jatuh tanpa henti. Boneka ketiga tergenggam erat di tangannya, tapi namanya belum ditulis. 3/7. Jangan Sari, kembalilah ke ibu, seru Pak Darto dengan suara parau. Tapi Raras Kendit berdiri di antara mereka. Tubuhnya berubah, lebih tinggi, lebih mengerikan. Wajahnya bukan lagi manusia, tapi topeng penuh luka dan jahitan. Di matanya ada nyala merah yang terus berkedip seperti obor. Kau terlambat, Darto. Kau ingin menyelamatkan satu anak, tapi mengabaikan 6 gerbang lainnya. Kau pikir cukup menebus satu kesalahan dengan satu kendi retak. Tanah bergetar. Dari celah batu altar, keluar bayangan-bayangan tubuh anak kecil yang merangkak dengan suara tangis hampa. Jerit sunyi yang tak terdengar, namun menghantui. Sari menjerit dan jatuh. Tangannya terbakar saat menyentuh tanah. Boneka ketiga kini menempel sendiri di dadanya, menuliskan nama, perlahan-lahan, huruf demi huruf. Sari, tidak. Pak Darto berlari, mengangkat kendi dan menghantamkannya ke altar. Ini aku yang salah, aku yang mulai, ambil aku. Cahaya menyilaukan meledak dari altar. Kabut runtuh, gamelan berhenti. Satu persatu bayangan anak-anak kecil itu menoleh, lalu lenyap seperti debu tertiup badai. Raras Kendit menjerit, tapi suaranya tak seperti suara manusia lagi. Seperti ribuan suara yang meraung bersamaan. Tubuhnya terpecah menjadi abu. Boneka ketiga membelah dua, lalu terbakar. Hening! Pak Darto jatuh terduduk.
Sari berlari ke pelukannya. "Ayah," bisik Sari pelan. "Aku lihat ayah di atas cahaya, tapi ayah tarik aku turun. Ayah selamatin aku. Ayah janji, tak akan biarkan mereka ambil kamu," jawab Pak Darto sambil menahan tangis. Seminggu kemudian, Gunung Kemukus ditutup. Warga mengadakan doa bersama setiap malam. Ki Sentanu pergi, tak ada yang tahu kemana. Dan 7 boneka, 6 diantaranya kini dikubur di bawah musola. Boneka ketujuh tak pernah muncul. Tapi suatu malam, saat Budarto membersihkan lemari tua, ia menemukan potongan kecil kayu yang tidak dikenalnya. Benda itu sangat ringan, tapi saat disentuh, terasa seperti berdenyut. Di baliknya tertulis, 7/7 belum ditulis. Suara gamelan tak pernah terdengar lagi. Tapi sesekali, saat hujan turun deras dan angin dari Gunung Kemukus menyapu desa, terdengar suara bisikan dari arah perbukitan. 7 belum lunas. Akan selalu ada yang mewarisi.